dalam Hidup Sehat kali ini, Intan akan mengajak Anda untuk membuat ramuan pereda rematik bersama spesialis herbal, Dr. Ipak, yang bisa dipraktikkan dengan mudah, tentunya dengan bahan yang ada di sekitar kita. Hidup sehat, itu dia tadi ya. Emang kalau rematik udah kambuh, kadang tuh kita bikin jadi kayak susah mau ngapa-ngapain ya kan. Nah, karena kambuhnya itu suka tiba-tiba, maka di rumah harus siap sedia obat pereda rematik. Tapi bukan cuma dari obat aja loh, sekarang Intan udah ada di kebun nih. Kita bakalan ngobrol sama Dr. Ipak, spesialis herbal medik. Kita bakalan tanya, kira-kira ada tanaman herbal apa aja ya yang bisa membantu meredakan gejala rematik? Kita cari Dokter Ipaknya dulu kali ya. Mana ya dokter? Itu dia, dokter udah metik-metik. Kita susul yuk. Nah pemirsa, ini semua bahan-bahannya udah ada di sini nih. Nah dokter bisa dijelasin nggak dok satu-satu ini bahan apa aja dok? Ini masing-masing ya. Ini ada kumis kucing, ini daun sembung, ini akar sembung. Terus ini ada jahe merah, terus ini kunyit. Kemudian ini temulawak, ini ada sambiloto, terus ini anting-anting, ini meniran, terus ini daun sendok. Nah ini ada serai. Nah serainya ada dua macam nih. Jadi ada serai merah, serai dapur. Jadi ini semua bahan-bahannya dok ya. Nah dok, terus yang paling pertama kita mau bikin apa nih dok ramuannya? Kita ramuan pertama dulu ya, yang pakai ini deh. Kita pakai akar sembung. Ini kita gunakan untuk rematik. Ya, jadi beda kandungan senyawa aktif ada pada batang dan daun dari sembung ini beda. Makanya pemanfaatannya kalau untuk rematik kita lebih memilih yang akar. Oh, nah dok ini kan banyak banget ya fakta dan mitos yang beredar di masyarakat dok. Terutama kan kalau rematik tuh kayaknya pingin banget bikin ramuan kalau bisa herbal aja gitu untuk bisa menyembuhkan. Ini katanya akar sembung bisa untuk mengobati rematik. Ini fakta atau mitos dok? Fakta. Fakta? Fakta. Oh, jadi dari hasil penelitian ya, ini hasil risetnya ada. Jadi akar sembung ini bermanfaat untuk mengatasi rematik. Kita langsung bikin yuk dok yuk. Yuk, boleh. Kita coba ya. Ya. Jadi kita siapin air berapa dok kira-kira? Kira-kira oke, ini kurang lebih 3 gelas ya. Kita rebus sampai mendidih. Nah, sambil nunggu mendidih kita siapkan bahannya dulu ya. Apa aja yang dibutuhin? Kita pakai akar sembung. Kira-kira ini kurang lebih kalau dosis itu sebenarnya 1 genggam. Tapi kalau untuk proses supaya senyawa aktifnya mudah keluar, kita tidak boleh rebus dalam kondisi utuh. Oh, jadi kita harus lebih iris lebih tipis lagi. Nah, seperti ini, gitu ya. Jadi itu supaya senyawa aktifnya keluar. Oh, yang di dalamnya itu ya dokter jadi ya. memudahkan senyawa aktif pada akar sembung ini keluar. Kita buat dalam bentuk yang lebih kecil-kecil. Yang penting kita membuat supaya senyawa aktifnya keluar dengan mudah. Jadi nggak cuma harus nggak boleh dalam bentuk itu ya. Jadi bisa digeprek atau kita dalam bentuk yang lebih kecil-kecil. Nah, akar sembung ini dia sendiri aja direbusnya atau butuh bahan-bahan lain? Butuh bahan lain untuk penyeimbang karena rematik itu kan biasanya penyebabnya macam-macam, bukan kondisi tunggal. Jadi ada kondisi genetik, ada juga kondisi yang didapat sekunder dalam artian entah trauma, entah karena bobot tubuh atau pola makan yang jelek. Jadi digabungin ditambah dengan, nah ini kunyit. Kunyit ini sebagai anti peradangan yang baik. Kita pakai ini. Kalau ini akar anting-anting. Oh ya. Anting-anting itu kalau penggunanya itu herba. Herba itu maksudnya semua tanaman. Jadi dari batang, akar, semua daunnya semuanya kita pakai. Nah ini kita pakai, kita agak kecil-kecil ya. Itu pakai semuanya dokter? Semua. Nama kalau dibilang herba berarti semua. Kita formulasinya kita tambah dengan herba lain yang sifatnya mendukung.
tapi yang sifatnya mendukung ya. Nah, kalau temulawak ini untuk apa, Dok? Biar apa? Ini juga anti-inflamasi juga. Dan dia bisa membantu untuk mengatasi asam urat dan rematik juga. Ya, jadi dia ada akar sembung, terus kemudian anting-anting, kunyit, temulawak. Temulawak. Oke, ini langsung direbus semuanya bersamaan, Dokter. Ya, ini kita masukkan di air mendidih. Kurang lebih 15 menit kita aduk-aduk ya. Oh, 15 nah, ini menit. dalam bentuk infusa namanya. Jadi setelah air mendidih, kita masukkan Simplicia segar ini, kita aduk-aduk sampai 15 menit biar keluar senyawa aktifnya. Kalau emang nggak suka yang terlampau rasanya agak-agak pahit mungkin, bisa kita tambahkan madu atau gula aren. Nah, tapi ini kalau misalnya ada orang yang masih pingin minum obat, boleh nggak, Dok, minum obat juga? Atau sebenarnya kalau udah pakai ramuan ini udah nggak perlu lagi minum obat? Sebenarnya kalau herbal itu sudah cukup untuk bisa mengatasi gangguan rematik terutama ya, karena di dalam senyawa aktif yang ada pada herbal ini sudah mencukupi untuk permasalahan-permasalahan yang terjadi akibat rematik tadi. Jadi misalnya penyebabnya karena autoimun pun bisa ya, dengan si herbal ini bisa teratasi, atau karena peradangan dari si kunyitnya, dari temulawak sudah bisa diatasi. Jadi sebenarnya dengan herbal aja cukup, tapi kadang-kadang kan orang sugestinya untuk herbal beda. Jadi kalau orang yang masih kurang sugestinya untuk mengkonsumsi herbal secara utuh, bisa dikombinasi dengan obat sintetik, ya, kimia sintetik. Tapi jangan dibarengi waktunya. Jeda waktu mungkin 2 jam. lama? Berapa? 2 jam lah. 2 jam. Ya. Apa duluan, Dok, yang dikonsumsi obatnya dulu atau? Saya penggunaan herbal lebih sering digunakan sebelum makan. Herbalnya dulu, terus makan, jeda agak lama, baru obatnya, Dok. Tapi ini bisa menyembuhkan nggak sih, Dok? Insya Allah sepanjang pengalaman saya di herbal, ini bisa membantu menyembuhkan. Konsumsinya harus berapa banyak, Dok, perharinya? Kalau untuk gangguan yang cukup parah, itu biasa 3 kali sehari ya, 1 gelas. Terutama untuk obat herbal-herbal yang mengandung minyak atsiri, itu sebaiknya setelah kita masak itu kita tutup. Seberapa lama sih, Dok, boleh mengkonsumsi obat ini? Biasanya 1 minggu juga sudah ada perubahan. Sudah ada perubahan. Tapi bisa diterusin? Bisa, boleh. Sampai? Atau kadang-kadang kalau ada yang cuma minum 2-3 hari sudah sembuh, sudah stop. Nanti kalau kambuh lagi, apalagi kalau penyebabnya karena purin ya. Kalau purinnya sudah banyak terbuang, itu kan sudah hilang gangguannya. Nah, Dokter, ini kita mau bikin ramuan yang kedua. Ramuannya apa aja nih, Dok, bahan yang diperluin? Kita kali ini buat ramuan yang berbeda ya. Jadi tidak direbus, tapi kita tumbuk. Ini ya harus ditumbuk kenapa, Dok? Karena kita buat borehan. Jadi ini obat luar. Biasa kan rematik kok ada yang nyeri di sendi ya. Nah, kita buat untuk ramuan nyeri sendi. Jadi diboreh di luarnya. Di tempat jadi nggak ya, cuman yang buat diminum aja, pemirsa. Betul. Ada juga yang untuk dioles di luar. Apa aja, Dokter, yang dibutuhin? Ini apa? Serai. Ini serai wangi. Ini sebenarnya serai merah ini gunanya untuk apa, Dok? Ini untuk anti rematik juga. Oke, jadi pemirsa, kurang lebih yang dibutuhkan adalah 3 serai wangi atau serai merah ya. Ini gunanya untuk meredakan nyeri ya, Dok ya? Nyeri sendi. Nah, ini mungkin Intan boleh tumbuk dulu nih sambil saya siapkan jahenya ya. Nah, Dokter, sebelum aku numbuk nih, Dokter, ini tadi Dokter bilang kan tambahannya ada jahe. Ini ada fakta dan mitos yang beredar di masyarakat juga, Dok. Katanya jahe ini bisa mengobati rematik. Ini fakta atau mitos? Ini fakta. Fakta, Dok. Fakta. Kenapa kok bisa, Dok? Jadi jahe, terutama jahe merah ini ya, dia kandungan zinc tinggi, jadi mengandung anti-inflamasi juga yang bisa mengatasi gangguan rematik. Rematik biasanya juga peradangan. Jadi kandungan senyawa aktif yang ada pada jahe merah lebih tinggi daripada jahe gajah atau jahe impit. Jadi jahe merah karena senyawanya lebih tinggi, jadi ini yang dipakai. Ini insya Allah lebih kuat senyawa aktifnya. Nah, Dokter, ini dipakainya hanya untuk pemakaian luar aja atau bisa direbus juga? Bisa direbus juga. Bisa direbus juga. Tapi beda ya dengan tadi serai. Kalau serai wangi untuk konsumsi luar lebih bagus. Kalau jahe merah bisa untuk di luar, bisa untuk diminum. Ini tadi jahe seberapa, Dok? Dok? Jahe kurang lebih 1 genggam tadi ya. 1 genggam juga. Nah, kita tambah sedikit daun sambiloto. Nah, sambiloto ini manfaatnya untuk mengatasi bengkak pada sendi. Ya, jadi biasanya kalau rematik, apalagi rada-rada sendi yang disertai bengkak, daun sambiloto ini kita buat tumbukannya halus, jadi seperti nasi, seperti apa ya?
pasta, ini bisa untuk mengatasi bengkak pada sendi. Jadi dok, ini jahe merah nggak bisa berdiri sendiri ya, harus digabung sama lebih sambal baik. Boleh sebenarnya berdiri sendiri bisa? boleh, tapi kalau kita kombinasi dengan herbal lain itu lebih menguatkan. Ini semua porsi ini untuk 1 kali olesan aja dok? Ya, untuk 1 kali olesan aja. Tambah air dikit ya. Oke. Senyawa aktifnya tuh ada apa aja sih dok? Di dalam jahe itu ada di apa? sini ada andrografis. Dari sereh dia mengandung citronella, ya terus kemudian tadi kita pakai jahe ya, jahe merah. Jahe merah juga ada gingerol. Jadi dia ada kandungan zingerol. Masing-masing fungsinya untuk zingerol yang ada pada jahe merah ini beda. Dia lebih kuat, lebih tinggi. Nah ini untuk mengatasi peradangan, antiinflamasinya cukup tinggi. Oke, Ya. Nah ini udah siap ya pemirsa. Ini tinggal diborehin atau diolesin aja. Tapi kalau bisa langsung ya. Kita cobain Boleh angetnya aja sih. biasanya di sini ya. Di sini ya. Sendi. Kayak gini ngolesnya gimana sih dok? Ya. Gini ya. Bisa di Oh, Nah, gini. ini kan Bukan dengan ditempel, begini, dok? bukan. Ini, nah ini kan untuk kalau misalnya ada peradangan ini langsung meresap ke dalam kering ya. Oh. Nah itu kalau untuk gorehannya bisa didiamkan. Nah untuk seperti ini nanti kita ampasnya diamkan aja. Oke, gitu rasanya ya. anget loh pemirsa. Nah dokter, ini tadi udah anget kan Udah ya? ya? Tinggal kita Saring salin ya. Sini aku bantuin ya dok. Oke, kita saring pakai saringan dulu biar ampas-ampasnya nggak mah. Di Pegang sini? Ya. Oke. Ya, Bisa dok. Ini langsung ya. Iya. Oke. Ini udah tinggal ini udah hangat kan ya sudah. Udah boleh? Bisa langsung dikonsumsi. Nah kalau nggak terlampau suka yang agak-agak pahit, boleh kalau Intan mau pakai kan madu atau gula aren. Oke, tapi boleh madu atau gula aren ya Boleh, dok ya? boleh. Kita coba bikin ramuan berikutnya aja kali ya dok ya? Boleh. Berikutnya kita pakai apa dok? Nah sekarang ini ya, yang masih ada tersisa yang belum diolah, Itu apa dok? pegagan, terus daun sendok. Oh, nah dokter kalau ngomongin soal pegagan nih, aku pernah denger dok, katanya pegagan ini bisa ngobatin rematik. Ini fakta atau mitos dok? Kok bisa dibilang fakta, tapi tidak komponen utama. Ya, Oh. jadi kalau kita gunakan pegagan bisa untuk membantu mengatasi keluhan dari rematik. Tapi bagusnya kita kombinasi dengan herbal lain. Nah, kayak seperti ini. Ini apa tadi dok? Ini daun sendok atau Daun sendok. ciurat. Oke. Nah, ini Nah, lebih manfaat utama. masing-masingnya apa? Ini lebih utama justru ini nih lebih untuk utama. asam urat. Kalau misalnya kita kombinasi nih daun sendok, ya daun sendok dengan temulawak, dengan kunyit, boleh bisa. Oh boleh. Yang penting maknanya masih sama. Ini kalau nanti direbusnya berapa lama dok? Sampai kalau sudah mendidih, baru kita masukkan simplicia segarnya ini, kita aduk kurang lebih 4 jam. Dok, tapi kalau Selesai. harus milih ya dok ya, di antara semua ini, yang paling cepat untuk bisa ngatasin asam urat atau rematik itu apa aja dok? Kalau pengalaman, ciurat ya ini daun sendok tadi, ciurat terus kemudian anting-anting, akar sembung juga bagus. Oke. Jahe juga bagus. Jadi kok saya bilang ini Semuanya bagus ya? formulasi yang kita buat ini memang khasiatnya untuk rematik kuat semuanya. Oke. Coba tinggal kita kombinasikan, kita mau gabungkan dengan apa. Oke, jadi bisa divariasiin ya pemirsa Dan ya. ini semua yang kita buat ini herbal yang non toksik, jadi Apa tuh, tidak Dok? toksik, tidak beracun, tidak membuat efek Samping? ke ginjal atau ke liver. Jadi bisa dikonsumsi setiap hari. Bahkan kalau kunyit sama temulawak kan sebagai herbal yang bagus juga untuk liver. Oh, jadi boleh setiap hari ya dok ya. Boleh. Terus sehari itu tadi dokter bilang 3 kali. Bisa 3 Misalnya mau kali 3 sehari. kali mau kayak diselang-seling boleh juga dok. Boleh pagi sama sore, misalnya kalau nggak terlalu parah sih boleh sih 2 kali. Maksudnya Tapi kalau diselang-seling yang sama yang parah, ramuan beda-beda nggak apa-apa? boleh. Oke. Kalau misalnya takut bosen, misalnya cuma ini terus kan bosen juga. Oke. Boleh divariasikan dengan semua herbal yang bermakna untuk Iya. rematik. Ini udah mendidih, udah bisa Kita dimasukin dok? masukkan ya. Bismillah. Nah, ini semua ya jadi akarnya. Ini berapa kita lama masak. dok? Kurang lebih 15 menit. 15 menit Nah, juga? kalau ini apinya nanti kita kecilkan. Oh gitu, kenapa dok harus Jadi kecil? biar nggak senyawanya nggak rusak. Nah dokter, ini kan dokter bilang tadi ada senyawa aktif. Tadi kita udah ngebahas yang masalah apa ya, jahe dan lainnya. Kalau ini dari 2 daun ini senyawa aktif apa sih Ini dok? antiinflamasi yang paling utamanya. Nah pemirsa ini udah 15 menit ya dok ya. Kita matiin dulu. Matikan kompornya, Habis itu, kita diamkan dulu ya. oh diemin dulu sampai Diamkan hangat. dulu sampai hangat baru. Semuanya harus disaring ya dok ya? Iya.
biar ampasnya nggak ikut minum. Oke, jadi ini ada ramuan, kita taruh situ lagi ya, Dok ya. Dokter, sekarang aku mau coba. Aku sebenarnya nggak ada masalah sama asam urat. Tahu rasanya aja ya. Atau rematik gitu, nggak ada masalah. Tapi penasaran rasanya. Tapi kalaupun misalnya kita nggak ada masalah asam urat atau rematik, kalaupun kita minum, ya nggak berbahaya juga untuk tubuh. Nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Oh, cobain ya pemirsa ya. Pengen tahu, penasaran rasanya kayak apa. Pahit kah? Lumayan, tapi nggak terlalu pahit ya. Yang ini nggak ada sambilotonya. Yang ada sambiloto mana? Oh, ayam tadi borehan. tumbukan ya. Ini nggak terlalu pahit kok pemirsa. Apalagi tadi kita udah tambahin madu ya, Dokter ya. Ini rasanya enak kok. Ada jahe ya. Nah, Dokter, makasih banyak informasinya. Sama-sama. Pemirsa di rumah Semoga bisa dicoba manfaat. ya di rumah mulai sekarang. Kan ini juga apa ya, Dokter ya, bisa disediain di rumah setiap hari ya, Dok ya, bisa diminum. Mudah Mudah-mudahan juga ini didapat bisa ya. membantu menjaga kesehatan terutama untuk mengatasi rematik. Nah, pemirsa, kami masih memiliki informasi lainnya. Jangan kemana-mana, tetap di Hidup Sehat.